Sahur hari kedua cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana puasanya hari ini? Masih lancar saja kan? Ketemu lagi dengan saya di sini, ibu rumah tangga yang ada di Malaysia ya. Salam kenal semuanya yang bagi yang baru kenal. Ini saya mau memasak sambal ayam campur dengan pare sama campur dengan masih ada kacang buncis sedikit. Ini ayamnya, bumbunya seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, tomat dan cabai besar, cabai kecil. Itu pare sama kacang buncisnya. Pertama ini saya peras dulu jeruk kasturi, jeruk kunci ya kalau di kampung saya namanya. Peras dengan jeruk kunci, dikasih dengan garam sedikit supaya hilangkan bau anyir-anyirnya ya. Jadi ini salah satu kebiasaan saya, pokoknya sebelum memasak apa aja, baik itu ikan ataupun ayam ataupun daging, saya selalunya dikasih dulu perahan jeruk seperti ini. Jadi kita rendam sebentar di dalam perahan jeruk tadi itu. Sementara itu kita bersihkan dulu perbumbuannya, ada cabai, bawang merah, bawang putih sama tomat tadi saya bersihkan. Jadi seperti biasa ya, kalau hari-hari itu saya memang selalunya buat sambal. Kalaupun nggak membuat sambal, paling saya buat gulai, itu pun juga pokoknya pedas. Jadi setiap hari itu wajibnya ada cabai yang digunakan. Semuanya kita bersihkan dari bawang merah, bawang putih, terus tadi ada cabai juga, tomat. Lanjut ini ada parinya juga, satu buah lagi tapi besar parinya. Saya sendiri yang suka pare, nggak tahu kalau yang lain. Kalau suami saya nggak mau, dia makan pare. Parenya saya potong-potong kecil-kecil, tapi sebelum dipotong itu di dalamnya itu ada isinya, saya buang ya. Biasanya itu ada bijinya yang keras, nggak enak digigitnya. Kalau ibu saya dulu sering memasak pare, agak pahit ya, karena jenis parenya mungkin lain. Kalau di sini nggak ada yang pahit parenya, aneh juga kan. Jadi saya potong kecil-kecil aja seperti itu, memanjang. Banyak yang nggak suka ya dengan pare, tapi setelah coba deh kita lihat di khasiat-khasiat itu, pare itu banyak khasiatnya untuk kita. Belum digoreng ini parenya saya tabur dulu dengan garam halus dan diremas-remas, diamkan dulu sebentar ya, nanti kita gorengnya sekali. Sementara itu saya juga bersihkan kacang buncisnya, ini saya potong memanjang aja karena dia nanti kan kalau sudah digoreng dia agak lembek. Kalau kecil-kecil nanti hilang dia entah kemana-mana, jadi ada yang nggak suka nanti keambil. Selanjutnya kita kembali ke wajan hitam ini ya. Seperti biasanya tahap pertama saya goreng dulu. Aduh, belum panas rupanya ini minyak. Pertama saya goreng dulu kacang buncisnya, tapi kacang buncisnya ini nggak mau garing, cuma setengah masak aja. Kalau udah berubah warna agak kehijau-hijauan, saya tuh hijau terang ya, sebetulnya kacang buncis juga sudah hijau. Jadi kalau udah hijau terang seperti itu baru kita angkat, lanjut kita goreng parenya tadi. Tapi parenya tadi kan udah diremes-remes dengan garam, kita cuci sekali lagi. Kalau nggak dicuci lagi setelah diremes dengan garam tadi, air pahitnya itu masih menempel-nempel, jadi takutnya nanti sambalnya itu agak pahit juga. Salah satu tips saya ya, tolong abaikanlah ya suara bocil aku itu ada di belakang rupanya. Ini parenya juga sudah agak masak, bukan agak masak, sudah masak. Terus kita angkat, lanjut kita menggoreng ke tahap selanjutnya, goreng ayamnya tadi. Ayamnya tadi kan masih direndam dengan limau tadi, nggak apa-apa kalau ayamnya nggak usah dicuci lagi, terus langsung aja goreng satu-satu goreng. Tapi ayamnya ini nggak saya ungkep ya, cuma saya rendam dengan bumbu aja, jadi apinya kecil aja. Cara menunggu goreng ayam, saya mau adon ini dadar gulung. Ini saya pakai tepung gandum, atau tepung terigu seperempat aja kurang lebih ya, soalnya saya nggak takar tadi, nggak juga timbang. Terus ditambah dengan 1 butir telur sama 2 sendok tepung tapioka. Jadi kita aduk semua. Tepung tapioka itu tepung sagu boleh juga ya, atau tepung ubi gitulah. Jadi sejenis lah, tepung ubi, tepung tapioka, tepung sagu, pokoknya sama lah, nggak tahu juga, saya kurang paham juga di dalam perkue-kuean. Jadi kita aduk semua. Saya guna ini 2 gelas air putih biasa, terus tambahkan dengan
pasta pandan atau pewarna hijau boleh juga. Jadi aduk-aduk terus semua, campur rata. Kalau kurang hijau nanti bisa ditambahkan lagi ya. Setelah itu baru kita saring biar nggak bergelindir-bergelindir. Saya juga tambahkan sedikit garam ya, tapi saya nggak tambah dengan gula soalnya itu isinya terlalu manis. Selesai adonan, saya panaskan ini teflon ukuran 20 inch. Tolong abaikan ya pinggir-pinggir kompor itu yang udah nggak tahulah pokoknya kotor. Ini saya tester dulu ya. Kalau udah bagus adonannya, nggak usah tambah lagi dengan air, tapi kalau kekentalan bisa kita tambah air lagi. Satu-satu kita buat seperti itu, satu centong sayur jadi ukurannya pas. Untuk membuat kulitnya ini usahakan dengan teflon yang nggak lengket ya. Kalau lengket dia nggak bisa menjadi, susah juga untuk kita buat, nanti tinggal dia. Kembali ke kompor yang di sebelah ya, ternyata ayam saya sudah memerah. Jadi tangan cuma 2, ini kompor 2 dengan wajan 2 juga yang dihadapkan. Pokoknya entahlah gimana caranya itu supaya masak itu cepat. Ditambah lagi dengan bocil juga yang sudah nangis-nangis merengek-rengek minta mau tidur, minta nyusu dulu dia soalnya mau tidur sudah. Terpaksa di stopkan sebentar itu memasaknya ya, fokus dulu dengan anaknya. Kalau dia udah tidur baru kita lanjut kembali. Lanjut, ini yang kedua kalinya ayamnya digoreng. Tadi baru separuh yang digoreng. Jadi kalau udah selesai semua ini tahap penggorengannya, dari ayamnya, kacang buncisnya sama parenya. Selanjutnya kita tahap penggorengan cabenya. Ya kalau seperti biasanya bawang merah dulu yang didahulukan, saya goreng sampai agak kemerah-merahan. Bawang merahnya dioseng-oseng dulu. Kalau udah agak kemerah-merahan seperti itu baru kita masukkan cabenya. Ini tadi cabai besar sama cabai kecil, walaupun banyak seperti ini tetapi tidaklah terlalu pedas ya rasanya. Jangan lupa juga kita tambahkan juga tomatnya, tadi dimasukkan. Aduk-aduk sampai airnya mengering, karena ini saya tadi blendernya pakai air bukannya pakai minyak ya. Saya nggak ada itu untuk blenderan yang kecil, jadi saya guna itu blender besar. Kalau pakai minyak itu susah mau bersihkan. Jangan lupa tambahkan perasanya, ada garam sama penyedap rasa, itu aja. Kita aduk kembali. Kalau sudah mengering baru masukkan ayamnya sama pare dan kacangnya tadi, terus diaduk kembali. Sudah selesai masak saya hari ini. Sambalnya juga sudah siap. Ini saya lanjut tadi dengan dari gulungnya, tadi saya belum lagi isi ya, baru saya buat kulit-kulitnya aja. Jadi ini saya isi kelapa dengan gula merah, karena untuk makan sendiri jadi nggak terlalu bagus saya gulung. Oke, sudah siap masakan saya hari ini. Cukup sekian video dari saya, semoga kalian tidak bosan untuk melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih.